Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, momentum puasa pada tahun yang lalu ada ibadah ritual yang cukup fenomenal dan juga viral, yaitu di daerah Gondang Legi, Kabupaten Malang, di mana sholat tarawih para jamaahnya mendapatkan kompensasi uang sebesar 50.000 rupiah. Para jamaah begitu antusias hingga saat pelaksanaan sholat tarawih meluber hingga ke jalan raya. Beberapa hari kemudian situasi semakin tidak kondusif karena lalu lintas macet, hingga kemudian pihak yang berwajib turun tangan untuk menertibkan, dan atas pertimbangan situasi dan kondusivitas maka kompensasi uang 50.000 rupiah untuk jamaah sholat tarawih sementara dihentikan. Begitu juga pada momentum puasa tahun ini, kita beralih ke daerah Kabupaten Sumeneb, Pulau Madura. Di awal menjelang puasa hari pertama, ada woro-woro siapa saja yang melakukan sholat tarawih di hari yang pertama akan mendapatkan kompensasi uang sebesar 300.000 rupiah. Jamaah begitu antusias, membludak, hingga sebagian besar jamaah ada yang berdatangan di siang hari untuk mengkapling lokasi dengan menggelar sajadah. Pada saat pelaksanaan, situasi sedikit chaos, kacau, karena jamaah membludak, arah dibendung, lalu lintas juga macet total. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bisa Anda bayangkan, andai saja Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengkompensasi secara tunai ibadah ritual sholat Jum'ah yang kita lakukan pada siang ini. Shaf yang pertama pulang dari masjid nuntun untuh. Shaf kedua nuntun anai untuh. Shaf belakangnya mendapatkan kompensasi pulang gembol petik. Dan shaf yang paling terakhir ngesak endok situ-situ. Dan yang kasihan adalah yang terlambat menjalankan sholat Jum'ah karena dikompensasi dengan kotoran hewan. Tapi untung saja Allah Subhanahu wa ta'ala bersikap wisdom, bijaksana. Inilah bagian dari kebijaksanaan Allah ketika tidak mengkompensasi secara tunai ibadah-ibadah kita. Andai saja, dan pasti sudah bisa diprediksi, jika ibadah ritual Jumat ini dikompensasi secara tunai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti melihat karakter kita seperti ini, pasti akan berebut, mungkin saja saling sikut untuk mendapatkan shaf barisan yang pertama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jadi ketika amal kebaikan kita, ibadah kita
atau mungkin doa-doa kita oleh Allah tidak dikompensasi secara tunai, ini adalah juga bagian dari untuk menciptakan kondusivitas di alam semesta ini. Tidak hanya itu, andai semuanya itu dikompensasi oleh Allah di alam dunia, maka manusia pasti akan berhenti untuk berpikir, berhenti untuk berikhtiar, berhenti untuk bekerja, bahkan mungkin akan mengundurkan diri dari peran sebagai khalifah fil ardh, membangun peradaban di alam dunia ini, karena manusia akan lebih memilih untuk duduk, berzikir, sujud, beribadah, ritual, karena kompensasinya nyoto. Jamaah rahimakumullah, termasuk doa-doa kita ketika tidak dikabulkan oleh Allah secara tunai, itu juga bagian dari wisdom, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa Anda bayangkan, Anda boleh saja berdoa memohon kesehatan kepada Allah, tetapi perlu diingat ketika Anda berdoa untuk memohon kesehatan, di belakang rumah Anda ada rumah sakit yang berdiri kokoh, yang di dalamnya ada para tenaga medis yang sedang berdoa agar diberikan kelancaran rezekinya, dan rezekinya akan lancar ketika ada orang yang sakit dan berobat. Begitu juga Anda boleh saja memohon untuk panjang umur, boleh, silahkan. Tetapi perlu Anda ingat bahwa di samping Anda ketika Anda berdoa ada para pengrajin peti mati, ada pengrajin batu nisan yang juga berdoa memohon diberikan kelancaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rezekinya akan lancar jika peti matinya laku dan batu nisannya laku, dan dagangannya ini laku menunggu Anda meninggal dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk itu apakah kita berhenti berdoa, apakah kita berhenti untuk beribadah, atau kita berhenti melakukan kebaikan? Tidak seperti itu juga. Tetapi doa-doa yang kita panjatkan yang awalnya kita gunakan untuk mempreser Allah Subhanahu wa ta'ala agar menuruti keinginan kita, tetapi marilah kita rubah, kita gunakan untuk betul-betul berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kebaikan kita, amal ibadah kita, apakah nanti dikompensasi oleh Allah secara tunai di alam dunia ataupun nanti di akhirat, biarkan itu menjadi misteri ilahi, menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya marilah kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala azza min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa yaqdil hajat wa yaghfiru dzunubal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله